Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah pada hari ini, Minggu 12 September tahun 2021. Pada ibadah yang masih dilaksanakan secara online ini, juga akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Adapun tema ibadah hari ini adalah lidah sebagai sarana berkat. Dan ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito MSI. Mari Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak sekalian, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Mari kita bangkit berdiri, kita buka ibadah kita dengan nyanyian pembukaan dari Kidung Jemaat nomor 295 bait pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah ini dilayankan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya damai sejahtera dari Allah yang kasih setianya kekal ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Jemaat dipersilahkan kembali duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, segenap warga GKJ Pekalongan maupun warga simpatisan dimanapun panjenengan berada, hari ini kita merayakan ibadah Minggu Biasa dengan sebuah tema lidah sebagai sarana berkat. Dan kita lebih bersyukur karena dalam ibadah ini juga nanti akan dilayankan sakramen perjamuan. Kiranya iman kita semakin terpelihara dan didewasakan oleh Tuhan Allah. Mari memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 295, baitnya yang kedua, Janganlah diam hai jiwaku, dan kau ragaku bangunlah. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita masuki doa pertobatan.
Puji syukur kehadirat-Mu Bapa atas penyertaan-Mu pada kami, keluarga lepas keluarga, terlebih pada situasi pandemi saat ini. Begitu banyak dan luar biasa berkat yang Engkau berikan pada kami. Tapi ampunilah kami Bapa, karena kami masih juga belum seturut dengan kehendak-Mu. Banyak pikiran-pikiran kami sering membuat ucapan maupun sikap perilaku kami sering menyakiti orang-orang yang kami sayangi maupun sesama kami. Ampunilah kami Bapa, ampunilah kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin. Kita nyanyikan nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat nomor 40, bait yang pertama. Jemaat terkasih, dipersilahkan berdiri. Dengan penuh syukur mari menerima berita anugerah yang dalam ibadah ini diambil dari 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-11. Beginilah kesaksian Rasul Paulus. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah yang menyatakan jikalau kita mati bersama dengan Kristus, kita pun akan hidup, akan bangkit bersama dengan Kristus, dan kita pun dibangkitkan dari dosa-dosa kita. Kita sambut dengan penuh syukur berita anugerah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 40, baitnya yang ke-6. Meski selaksa tahun lenyap. Jemaat disilahkan kembali duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari menyiapkan hati, menyambut firman Tuhan, dan kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kami merasakan anugerah-Mu yang ajaib. Betapapun kami umat-Mu yang berdosa, namun Engkau mengampuni dan menerima kami. Bahkan, Engkau sudi menuntun jalan kehidupan kami. Salah satunya adalah melalui sabda-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama hari ini. Kiranya Roh Kudus Engkau curahkan, agar hati kami, pikiran kami terbuka untuk menyambut firman Tuhan. Dan biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar yang memahami, namun sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Bersabdalah, ya Allah, kami siap menerimanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan dalam ibadah ini terambil dari Injil Markus, pasal yang ke-8,
ayat 27 sampai 38. Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 27 sampai 38 terdiri atas 2 perikop. Beginilah kisahnya. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan, lebih yang melaksanakan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lidah sebagai sarana berkat, itulah tema yang menarik yang kita hayati dalam ibadah hari ini. Tema itu akan kita refleksikan dari 2 tokoh yang sama-sama menggunakan lidahnya, mulutnya, ucapannya untuk menyatakan sesuatu. Dan 2 tokoh itu adalah yang pertama Rasul Petrus dan yang kedua adalah Tuhan Yesus. Mengapa tema ini kemudian menjadi penting dalam kehidupan kita di masa kini? Karena apa yang diucapkan, apa yang diungkapkan melalui lidah kita, mulut kita, ucapan kita, itu sungguh-sungguh bisa mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Barangkali kita boleh berefleksi selama masa pandemi ini, ternyata yang tidak kalah bahaya
dibanding dengan wabah virus adalah wabah informasi. Informasi yang tersebar dari mulut ke mulut, dari medsos ke medsos, sangat menyebar luas. Orang menyebutnya dengan istilah infodemik, bukan pandemik virus, tapi infodemik. Info yang kemudian sudah seperti virus yang mewabah. Kita tahu dan merasakan bersama betapa informasi atau berita selama pandemi ini membanjir tidak terkendali. Entah berita yang benar, entah berita yang palsu, entah berita yang berisi tips-tips kesehatan, sampai dengan teori konspirasi. Entah berita-berita yang sifatnya menghibur, menguatkan, dan tak jarang justru berita-berita yang meresahkan dan menambah kepanikan. Informasi itu datang dengan luar biasa, mewabah dalam kehidupan kita. Hanya ada satu fenomena pandemi COVID-19, virus corona, tapi informasinya, beritanya bisa sangat luas dan luar biasa. Itulah infodemik atau wabah informasi yang berbahaya di kalangan masyarakat yang tingkat literasinya cenderung rendah. Literasi berarti kemampuan mengelola informasi, baik yang diterima maupun yang dibagikan. Kita seringkali kebingungan menerima informasi karena sangat banyak, lalu mana yang benar, mana yang salah. Susah membedakan. Lalu kita juga terpancing untuk membagikan informasi itu, meskipun kita juga belum yakin itu informasi yang benar. Nah, literasi adalah kemampuan mengelola itu semua, apa yang kita terima, mana yang kita yakini dan percayai, mana yang kita abaikan saja, dan mana yang kita perlu bagikan. Kemampuan literasi yang sangat penting. Di tengah membanjirnya informasi itu, bagaimana cara kita bersikap? Konon, salah satu caranya adalah ya kembalilah ke sumber-sumber yang paling terpercaya, yang paling valid kalau menyangkut berita-berita. Cara lain adalah, ya sudah, kita kembali ke hati nurani, apa yang kita yakini sebagai kebaikan yang benar. Itulah yang kemudian kita pegang. Nah, saudara-saudara, di zaman Yesus, ternyata infodemik juga sudah terjadi. Mungkin tidak semasif sekarang ketika berita bisa dengan cepat tersebar lewat media sosial, internet. Kala itu hanya ada satu fenomena, ada satu kenyataan, yaitu Gusti Yesus. Tetapi mengenai siapakah Yesus, itu informasinya, beritanya itu kemudian juga tersebar beraneka rupa. Nah, bacaan kita berkisah tentang percakapan antara Yesus dengan para murid, perihal siapakah Yesus di mata banyak orang. Yesusnya satu, tapi opini orang-orang itu ternyata beragam. Nah, informasi itu Yesus gali dengan pertanyaan di ayat yang ke-27 itu. Yesus bertanya kepada para muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Hasilnya muncul banyak narasi, muncul banyak pendapat. Ada yang mengatakan Yesus adalah Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Yesus adalah Nabi Elia, ada yang mengatakan Yesus adalah seorang di antara para nabi. Nah, ini juga sama. Janjane mana yang benar, mana yang salah. Barangkali juga waktu itu orang-orang terdekat Yesus juga bingung. Kok ada yang mengatakan Yohanes, Elia, Nabi, dan seterusnya. Maka Yesus kemudian perlu menggali pemahaman dan penghayatan pribadi para muridnya. Bukan lagi bertanya, kata orang, siapakah aku ini? Tetapi Yesus di ayat yang ke-29 bertanya dengan tegas, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Bukan kata orang, melainkan apa katamu? Kita tahu
Kemudian ada satu rasul yang sangat berani dan tegas, yaitu Petrus, yang menjawab di ayat yang ke-29 bagian akhir, ia mengatakan, engkau adalah Mesias. Bukan Yohanes, bukan Elia, bukan Nabi, tapi engkau Yesus adalah Mesias. Saudara-saudara, dari sekian banyak informasi yang beredar, pada akhirnya yang paling penting adalah informasi mana yang kita yakini dalam kehidupan kita. Kalau urusan iman, barangkali kita juga mendengar informasi-informasi yang meresahkan. Ada orang yang berdebat soal dogma, soal agama gitu ya, menyesatkan satu sama lain. Yesus dianggap ini, dianggap itu, dan seterusnya dan seterusnya. Barangkali itu juga meresahkan bagi kita. Namun yang penting bukanlah apa kata orang tentang Yesus, melainkan apa kata hati nuraniku, apa kata imanku sendiri tentang Yesus. Barangkali bagi orang lain, Yesus hanyalah manusia biasa, dia hanyalah nabi, dia pemberontak dia bahkan pengajar sesat. Ya tidak apa-apa kata orang, tapi apa kata diriku sendiri? Mestinya kita mengaku seperti Rasul Petrus. Bagiku, Yesus adalah Mesias. Pengakuan itulah yang diucapkan, diungkapkan lewat mulut setiap orang Kristen. Minimal ketika pemuda atau masih remaja kemudian kateksasi, lalu ada ritus pengakuan percaya. Aku percaya gitu ya, kepada Allah Bapa, pada Yesus, aku percaya pada Roh Kudus. Aku percaya. Pengakuan pribadi kita. Kita pernah dan terus mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Kristus sebagai Mesias atau sebagai Juru Selamat. Namun, ternyata pengakuan iman tidak cukup hanya sekadar apa yang keluar dari mulut kita, saudara-saudara. Pengakuan pada Yesus bukan semata tentang apa yang kita ucapkan. Pengakuan yang sejati itu mestinya mewujud dalam tindakan. Itulah yang tercermin dalam perikop kedua bacaan kita tadi. Setelah Petrus mengaku Yesus adalah Mesias, Yesus justru melarang mereka mengabarkan kepada orang lain tentang siapa sesungguhnya Yesus. Anehnya adalah justru Yesus kemudian mengajar lewat mulutnya. Tadi kan mulut Petrus, nah sekarang fokus kita pada ucapan Gusti Yesus. Bukan memberitakan kabar yang sukacita sebagai Mesias nanti akan menang, jaya. Bukan memerintahkan para murid untuk menyebarkan kesaksian iman mereka kepada banyak orang supaya orang-orang yang tadi keliru itu benar pengakuannya Yesus adalah Mesias. Justru ucapan Yesus mengabarkan kesejatian panggilannya bahwa Mesias harus menanggung banyak derita, bahkan mati, dibunuh, tetapi bangkit setelah 3 hari. Ayat yang ke-31. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Nampaknya ucapan Yesus ini tidak disetujui oleh Rasul Petrus. Paling tidak Petrus merasa tidak nyaman. Lalu Petrus menegur Yesus dengan cukup berani. Dan akhirnya Yesus memarahi Petrus dengan keras. Yesus marah karena meskipun Petrus dengan mulutnya mengaku Yesus adalah Mesias, namun ternyata pemahamannya kurang utuh. Petrus kurang bisa menghayati kemesiasan Yesus. Petrus masih menyimpan pemahaman Mesias haruslah berkuasa secara politis, menang perang, dan seterusnya. Sedangkan Yesus punya konsep mesianis sendiri, yaitu Mesias yang menderita. Mesias yang menempuh jalan damai, bukan jalan peperangan. Kemuliaan surgawi, bukan kemuliaan duniawi. Mesias yang harus menderita.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dengan lidah, dengan mulut, kita mengakui siapa Yesus. Dengan mulut, dengan lidah kita juga mengajarkan kepada sesama kita tentang siapa Yesus. Dari bacaan kita hari ini, kita boleh belajar, berefleksi, apakah yang kuakui dalam hati, yang kuucapkan setiap kali pengakuan iman itu, sudah sungguh-sungguh kita hidupi dalam keseharian. Jangan-jangan kita masih salah paham seperti yang dialami oleh Rasul Petrus tentang sosok kemesiasan Yesus. Maka ada dua poin penting yang barangkali perlu kita refleksikan kembali. Yang pertama, Yesus Kristus yang kita imani sebagai Mesias adalah Yesus yang rela menderita untuk kita, untuk manusia. Itu menunjukkan betapa besar kasih dan pengorbanannya. Maka jikalau nanti kita akan merayakan sakramen perjamuan, kita juga diajak untuk mengingat Mesias yang menderita, yang dibunuh di kayu salib, tubuhnya, darahnya dikorbankan untuk kita. Maka setiap kali merayakan perjamuan, kita rayakan dengan penuh syukur, dengan penuh hormat kepada Allah, menghayati betapa besar kasih Allah atas hidup kita, meskipun kehidupan kita barangkali juga pemahamannya terkadang belum utuh tentang Yesus. Yang pertama tentang ajakan kita untuk bersyukur. Yang kedua, yang terakhir, Mesias yang menderita mengajarkan sebuah prinsip iman bahwa penderitaan terkadang memang tak terhindarkan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang demi mempertahankan pengakuan iman, kita harus rela menderita, menempuh jalan yang tidak mudah. Namun itu adalah konsekuensi dari pilihan dan pengakuan iman kita. Maka sekalipun kita saat ini adalah orang-orang yang sedang menderita karena Kristus, tetaplah berjuang dan berpengharapan di dalam Tuhan. Tidak ada yang sia-sia karena kita mengakui Kristus sebagai Mesias yang menderita. Penderitaan kita pun akan justru semakin mendewasakan kita. Jangan sampai penderitaan justru membuat kita menjadi semakin kendor dan iman kita menjadi lemah. Penderitaan justru bisa menguatkan kita semuanya. Saudara-saudara, dengan lidah kita mengaku siapa Yesus. Semoga pengakuan itu tidak berhenti di mulut saja, namun terwujud dalam kehidupan kita yang nyata. Yesus Sang Mesias yang rela menderita, senantiasa menolong kita sekalian. Amin. Mari mengambil waktu hening sejenak. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita berdiri bersama jemaat Allah di seluruh bumi. Kita ikrarkan kembali pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan dalam rangka merawat iman kita, serta dengan selalu mengingat ikatan persekutuan kita. Saat ini kita merayakan perjamuan kudus. Melalui sakramen perjamuan, kita mengingat karya penyelamatan Allah atas kita. Sakramen perjamuan mengingatkan kita akan keberadaan kita sebagai keluarga Allah yang saling berbagi kasih sebagai dasar kehidupan. Sakramen perjamuan dilaksanakan atas perintah dan teladan Yesus sendiri. Di malam menjelang disalibkan, Yesus memecah-mecah roti di hadapan para murid-Nya sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Lalu Yesus mengambil cawan, mengucap berkat, dan memberikan pada para murid sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara, sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri kita dengan merenungkan kembali niat hati kita dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui keberadaan kita sebagai orang yang berdosa dan kita menerima anugerah keselamatan melalui karya Yesus Kristus? Yang kedua, sebagai orang yang telah diselamatkan, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab menjadi orang-orang yang bersedia melayani? Mari memasuki saat teduh dan kita berdoa di hadapan Allah. Ya Allah, melalui sakramen perjamuan yang akan kami terima, kami hendak merayakan betapa besar dan agung kasih dan pengorbanan-Mu atas kami. Kiranya iman kami semakin diteguhkan melalui perjamuan kudus ini. Bimbinglah kami, sertailah kami, agar boleh mengikuti dengan penuh khidmat dan sukacita. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 365B bait yang pertama kita nyanyikan bersama-sama sembari kita mempersiapkan diri sebelum ikut dalam perjamuan kudus. Tuhan, ambil hidupku. Jemaat yang terkasih, kita bersama akan makan dan minum, namun bukan makan dan minum biasa. Kita dalam perjamuan ini mengingat Yesus dalam kemuliaannya di surga. Kita pun menegaskan bahwa iman kita akan dikuatkan dan disegarkan, seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang dipecah-pecah ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus.
terimalah. Jemaat yang di rumah dipersilahkan mempersiapkan makanannya, dan marilah kita makan bersama makanan ini, mengingat tubuh Kristus yang telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna atas dosa-dosa kita. Amin. Saudara-saudara, kita nyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat 35, bait yang pertama, sebelum kita menerima anggur perjamuan. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Jemaat yang terkasih, cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah.
Jemaat yang di rumah dipersilakan mengambil minumannya masing-masing. Marilah kita bersama minum dengan penuh syukur mengingat darah Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah, mengucap syukur atas berkat yang telah tercurah. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami telah merasakan agung dan mulianya karya-Mu di dalam Kristus yang kami ingat, kami kenang, dan kami rayakan melalui perjamuan kudus ini. Betapa kami merasa bersyukur karena berkat-Mu sungguh melimpah atas kami. Dan itu semua membuat kehidupan kami semakin kuat dan semakin dewasa di dalam iman. Meski demikian ya Allah, dalam kehidupan kami terkadang kami menghadapi berbagai macam penderitaan dalam hidup. Maka melalui doa kami hari ini, kami memohon kekuatan dan pertolongan yang asalnya hanya daripada Tuhan. Kami mengingat orang tua kami, saudara kami, anak kami yang sedang bergumul karena sakit, apapun sakit yang diderita, dimanapun mereka dirawat. Kami meyakini bahwa Allah hadir memberikan kekuatan serta pertolongan. Berkatilah kehidupan kami di tengah keluarga. Kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, biarlah kami terus berjuang untuk bisa mewujudkan cinta kasih sejati seperti yang Tuhan ajarkan. Agar kehidupan kami berumah tangga diwarnai dengan kasih dan juga pengampunan. Para orang tua yang mengasuh, mendidik anak-anak mereka, Allah yang akan terus memampukan dan menganugerahkan kebijaksanaan. Anak-anak kami, cucu kami, yang masih kecil, yang sudah bertumbuh, bersekolah, berkuliah, bekerja, dimanapun berada. Tangan Tuhan tidak akan pernah melepaskan mereka, dan Allah akan terus menuntun mereka dalam berkat-Mu. Maka biarlah kehidupan anak cucu kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin Allah telah merancang masa depan yang baik dan indah bagi anak-anak kami. Kami teringat kehidupan kami di tengah pekerjaan. Apapun pekerjaan kami, dimanapun kami bekerja, kiranya Allah menyertainya. Termasuk kami yang ada di rumah, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pensiunan, dan yang lain-lain. Allah yang akan terus memberikan kepada kami kemampuan dan berkat, agar terus bersyukur atas segala aktivitas yang kami lakukan. Kami yakin melaluinya ada berkat Tuhan yang akan mengalir. Dan biarlah berkat Tuhan itu kami hayati dengan penuh syukur, dengan cara hidup yang baik di tengah masyarakat, di saat kami bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar terwujud kehidupan yang harmonis, yang rukun, dimanapun kami Tuhan tempatkan. Ya Allah, kami juga teringat persekutuan kami sebagai gereja. Sekalipun sekian lama di masa pandemi ini, kami belum bisa bersekutu tatap muka secara maksimal. Namun kami yakin bahwa Allah akan terus memelihara ikatan persekutuan kami. Dan biarlah Allah mendorong kami terus aktif dalam pelayanan, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami hayati hari ini, lidah sebagai sarana berkat, sungguh-sungguh kami hayati dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah pengakuan kami, ucapan kami, bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Karena kami yakin bahwa Allah yang akan terus menolong dan memampukan kami. Ya Allah, inilah serangkaian syukur dan permohonan kami. Semua kami pinta di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus.
Sang Mesias yang rela menderita dan berkorban untuk kami. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita mempersembahkan apa yang telah kita persiapkan. Persembahan dapat dikumpulkan melalui rekening atas nama Gereja Kristen Jawa Pekalongan atau bisa dikumpulkan di kotak yang telah disediakan di kantor GKJ Pekalongan. Sebelum kita mempersembahkan, marilah kita dasari dengan firman Tuhan yang akan kita buka dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Marilah kita sambil mempersembahkan apa yang kita siapkan, diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 365B bait yang ketiga dan keempat. Jemaat dimanapun Anda berada, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita haturkan persembahan ini dalam doa saya hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah sumber hidup kami, sumber pertolongan kami. Tuhan, kami ucap syukur kepada Engkau, itu terbukti karena sampai hari ini pun Engkau senantiasa menjagai kami, menyertai langkah hidup kami. Bapa yang di surga, terima kasih atas curahan berkat-berkat-Mu ya Tuhan, melalui pekerjaan dan usaha kami. Untuk itulah Bapa, hari ini kami mempersembahkan sebagian dari curahan berkat-Mu ini Tuhan. Kami menyadari persembahan kami ini tidak sempurna, penuh cacat dan celah. Untuk itu Tuhan,
kiranya Engkau berkenan untuk mensucikannya, sehingga persembahan kami ini dapat berkenan di hadapan Engkau. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk yang bertugas mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya Kau berikan kejujuran, Kau berikan kebijaksanaan, sehingga dalam pengelolaannya semuanya hanya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga nama-Mu semakin ditinggikan. Bapa yang di surga, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, dan yang telah Engkau ajarkan doa Bapa kami. Yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita melanjutkan kehidupan kita diiringi berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.